Dan soal ini saya mulai dari ilustrasi. Bapak Ibu bisa lihat polanya ya. Ada ilustrasi, kemudian ada instruksi atau soal itu sendiri. Kemudian ada pilihan jawaban. Pilihan jawaban di soal ini ada 5. Masing-masing soal ini memiliki pilihan jawaban 5. Dan Bapak Ibu silakan pilih jawaban yang paling tepat. Nah, untuk konstruksi soalnya begitu ya. Ada ilustrasi, kemudian ada instruksi atau soal itu sendiri, dan yang terakhir ada pilihan jawaban. Nah, saya membuat sebuah ilustrasi. Ini seorang guru ya, Pak Dandi itu seorang guru. Saya bacakan, atau mungkin saya minta bacakan salah satu di sini yang ingin jadi volunteer untuk membacakan satu soal pertama. Pak Ahmad, Pak. Ya, boleh, Pak Ahmad. Kurang besar, Pak. Kurang besar ya? Nggih. Bah, ini sudah terlalu besar atau? Ya, siap itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dandi mempersiapkan RPP dengan menggunakan KI dan KD yang ada di kurikulum 2013 revisi. Guru tersebut menemukan bahwa KD yang dipilih mencakup pemahaman konsep dan keterampilan. Langkah yang sebaiknya dilakukan guru untuk memastikan ketercapaian KD tersebut antara lain: A. Menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan konsep. B. Menguji siswa dengan tes tulis saja. C. Mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk melibatkan keterampilan. D. Menggunakan alat evaluasi berupa kuis pilihan ganda. E. Memfokuskan pembelajaran pada aspek kognitif saja. Baik. Terima kasih Pak Ahmad sudah berkenan menjadi volunteer pertama untuk membacakan soal dari kisi-kisi yang sudah disusun oleh panitia pusat. Kalau melihat ilustrasi di sini, Pak Dandi ini menyiapkan RPP dengan menggunakan KI dan KD yang ada di kurikulum 2013 versi revisi. Jadi Pak Dandi kemudian menemukan bahwa kompetensi dasar yang dipilih ini mencakup pemahaman konsep dan keterampilan. Ingat, ada kata kunci pemahaman konsep dan keterampilan ya Bapak Ibu. Kemudian langkah yang sebaiknya dilakukan Pak Dandi untuk memastikan ketercapaian KD tersebut antara lain, menurut Bapak Ibu pilihan jawaban yang paling tepat yang mana? C, Pak. C, Pak. C, Pak. Baik. Nah, karena tadi ada pemahaman konsep dan keterampilan. Jadi sebetulnya di pembelajaran apapun, muaranya adalah setelah belajar teori ini memiliki keterampilan atas teori yang dipelajari ya Bapak Ibu. Di mata pelajaran apapun saya lihat karakteristiknya begitu. Jadi pembelajaran itu tidak hanya berhenti pada tataran teoretis saja, tapi sampai pada tataran keterampilan juga. Baik, saya rasa untuk soal seperti ini tidak ada masalah nih Bapak Ibu yang teman-teman. Itu cluenya pemahaman konsep dan keterampilan nggih, Pak. Betul, ada kata kuncinya. Saya rasa tips mengerjakan soal-soal itu, terutama soal-soal yang punya ilustrasi atau mungkin bacaan-bacaan panjang, ini Bapak Ibu harus jeli dan terampil dalam menentukan kata kunci yang ada di dalam ilustrasi atau soal itu. Gitu ya, butuhkan keterampilan memang untuk membaca sebuah soal itu. Baik, saya rasa soal pertama tidak ada masalah nih. Nah, kalau 18 soal kategori atau levelnya mudah semua, saya rasa untuk soal teori belajar dan pembelajarannya ini bisa Bapak Ibu libas semua, betul semua. Baik, kemudian soal berikutnya ini nomor 72. Ini indikatornya saya bacakan. Disajikan contoh IPK, mahasiswa dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntunan pembelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan karakter. Nah, IPK di sini bukan IPK ketika Bapak Ibu sedang menempuh studi lanjut ya di perguruan tinggi, bukan indeks prestasi kumulatif, melainkan IPK yang dimaksud di sini adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, dari indikator itu, ini saya coba membuat sebuah ilustrasi dan soal serta pilihan jawaban. Silakan bagi yang mau menjadi volunteer untuk membacakan soal ini sekaligus menjawab bersama-sama. Pak Ahmad lagi, Pak, kersane ra dicepet.
Nggih, nganu tadi Monggo. masalahnya ada yang kurang waktu Pak, masih banyak sisa soal gitu Njuk. Betul. Ini biar lebih cepat gara-gara dipanggil kelamaan. Ya evaluasi nggih. Nggih, salah seorang guru sedang mengevaluasi terkait apakah suatu indikator pencapaian kompetensi atau IPK telah memenuhi tuntutan pembelajaran abad 21 dan penguatan pendidikan karakter. Kriteria manakah yang paling sesuai dengan karakteristik pembelajaran abad 21 dan penguatan pendidikan karakter? A. IPK hanya berfokus pada ketercapaian pengetahuan teoritis. B. IPK mengukur kemampuan siswa dalam memahami dan menghafal materi. C. IPK berfokus pada nilai-nilai keagamaan tanpa memperhatikan keterampilan abad 21. D. IPK berorientasi pada penguasaan keterampilan teknis. IPK mencakup kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, kreativitas, dan komunikasi. Jawabannya perkiraan B, Bapak. Pak. Baik. Cluenya enggak? Ada itu. Cluenya kira-kira Bapak Ibu? Cluenya itu abad 21 dan penguatan Pembelajaran abad 21. Oh, ini kalau dibahasakan secara ilmiah, pembelajaran abad 21 itu karakternya seperti apa Bapak Ibu? C apa itu biasanya? Kritis, ya. C4 ya. Kritis, Kreatif kolaboratif, thinking, kreatif, komunikatif, Betul. komunikatif, kolaborasi, komunikasi. Oke. ya persis yang ada di E itu Bapak. Ya betul. 4C ya Bapak Ibu, keterampilan yang harus dimiliki oleh personal atau individu di abad 21. Saya rasa soal-soal begini menurut Bapak Ibu masih tergolong mudah. Baik, kita lanjut karena nanti kita sampai pukul 13.50 ya Bapak Ibu. Masih ada banyak soal. Nanti ada sesi diskusi lah setelah soal-soal ini selesai. Semoga cukup waktunya. Kemudian berikutnya, monggo Pak Ahmad lagi boleh. Seorang guru mengamati bahwa di kelasnya terdapat beberapa siswa yang sangat responsif terhadap pembelajaran melalui pengulangan dan latihan. Siswa-siswa tersebut lebih cepat menguasai materi ketika diberikan instruksi yang jelas, diikuti dengan penguatan reward berupa pujian atau nilai baik setelah berhasil menyelesaikan tugas dengan benar. Berdasarkan narasi tentang gaya belajar dan teori belajar tersebut, siswa-siswa cenderung sebagai pembelajar tipe titik-titik A. konstruktivistik, B. behavioristik, C. kognitif, D. sosial, E. humanistik. Jawabannya Behavioristik, Behavioristik. pengulangan dan latihan. Betul. Jadi karakteristik pembelajar behavioristik itu selalu ada stimulus terlebih dahulu, baru kemudian peserta didik memberikan respon atas stimulus itu ya Bapak Ibu. Itu kata kuncinya. Pengulangan dan latihan itu merupakan bentuk dari stimulus dan respon. Di teori behavioristik ya Bapak Ibu. Ini juga mudah. Indikatornya tadi di soal diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajarnya. Dalam pembelajaran mahasiswa dapat menentukan konsep dasar tentang teori belajar behavioristik. Baik, tadi sudah jelas kata kuncinya pengulangan dan latihan, stimulus dan respon. Baik, berikutnya soal nomor 77. Sebagai guru, Pak Robert memperhatikan bahwa salah satu siswanya cenderung lebih mudah memahami materi pelajaran jika diberikan diagram, peta konsep, atau visualisasi yang membantu mereka memahami bagaimana berbagai konsep saling terkait. Siswa tersebut juga menunjukkan pemahaman yang mendalam setelah diberikan waktu untuk merenungkan dan menghubungkan konsep-konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Siswa ini lebih memilih tugas yang melibatkan analisis atau pemecahan masalah daripada hanya menghafal fakta. Berdasarkan deskripsi di atas, prinsip utama dan salah satu teori belajar tersebut yang diterapkan dalam situasi ini adalah A. Siswa belajar dengan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. B. Siswa belajar dengan meniru model dan pengamatan. C. Siswa belajar melalui pengulangan dan penguatan perilaku. D. Siswa belajar melalui interaksi sosial dengan lingkungan. E. Siswa belajar melalui hukuman dan penghargaan.
Baik, berdasarkan ilustrasi, kemudian instruksi dan pilihan jawaban, kira-kira yang paling tepat yang mana Bapak Ibu jawabannya? A. Alasannya Pak Ahmad? Asal muni wau, Pak. B, Pak. Pak, saya Pak. Ada jawaban yang lain Bapak Ibu? Sosial. Itu Pak menghubungkan informasi baru dengan informasi lama. Oh, cluenya ya. Betul. Ya, menghubungkan informasi baru dengan informasi lama atau pengetahuan yang sudah ada, itu adalah salah satu karakteristik di dalam teori belajar kognitif. Ya, J. kognitif atau orang-orang umum itu menyebutnya kecerdasan lah. Jadi cerdas di dalam menghubungkan antara pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan baru, atau mungkin pengetahuan-pengetahuan yang sudah lama tertumpuk di memori ingatan, kemudian dielaborasikan dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru saja didapatkan. Ini salah satu kriteria atau karakteristik dari teori belajar di kognitif. Oke, jadi ini ya di kisi-kisinya di indikator itu diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa dalam pembelajaran. Jadi meskipun tanpa disebutkan bentuk atau gaya belajarnya apa di ilustrasi itu, tetapi Bapak Ibu tetap bisa mengasosiasikan ya atas ilustrasi yang sudah saya tulis di sini. Ada ilustrasi itu adalah sebetulnya gambaran dari gaya belajar yang sedang dibahas di dalam soal ini. Gitu. J, Pak, siap. Baik, kemudian lanjut 78. Gentosan niku Pak Apip, Pak Nurul Baiti niku. Monggo sinten. Dengan senang hati Baik, saya kalau ada yang mau membantu. Monggo Pak Afif. Ya, saya bantu Pak. Nomor selanjutnya. 78. Ardi adalah seorang siswa di tingkat SMP. Dalam pembelajaran, ia lebih suka belajar melalui eksperimen langsung, bekerja dalam kelompok, dan berdiskusi. Ia menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep zakat, fitrah. Ketika membangun pengetahuan sendiri, pengetahuannya dan berkolaborasi dengan temannya melalui stimulus penghitungan zakat fitrah, simulasi penghitungan zakat fitrah. Implikasi dari teori belajar tipe ini yaitu Ardi belajar dengan cara pasif melalui ceramah. Ardi menghafal aturan zakat sekaligus. Guru memberikan contoh jawaban untuk semua perhitungan. Ardi membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman langsung. Ardi minta untuk membaca buku teks tanpa diskusi. Jawabannya adalah Baik, ini ada sebuah indikator ya Bapak Ibu. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar peserta didik dalam pembelajaran. Mahasiswa, maksudnya mahasiswa PPG ya, mahasiswa PPG dapat merumuskan implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran PAI. Jadi materi zakat atau materi-materi yang lain ini sebetulnya bisa di dalam pembelajaran itu Bapak Ibu mendorong peserta didik agar mengonstruksi pemahaman secara mandiri, pemahaman peserta didik secara mandiri terutama. Nah, itu salah satu teori belajar dalam konstruktivistik kriteria atau karakteristiknya. Nah, baik, jawabannya tadi B ya. Jadi Ardi membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman langsung. Kira-kira kata kunci atau clue apa yang menunjukkan jawaban D dari ilustrasi di atas Bapak Ibu? Nah, itu suka belajar melalui eksperimen sendiri, Membangun pengetahuan sendiri. dengan temannya melalui simulasi penghitungan zakat fitrah. Itu Bapak. Jelas ya. Jadi ada kata kunci yang itu merupakan gambaran dari teori belajar yang sedang dibahas. Baik, 79 ini ada sebuah indikator dari kisi-kisi nomor 79 diberikan deskripsi tentang gaya belajar peserta didik dalam pembelajaran. Mahasiswa PPG dapat merumuskan implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran PAI.
teori belajar humanistik itu yang seperti apa Bapak Ibu karakteristiknya? Karakteristiknya Memanusiakan manusia. Memanusiakan, ya, kemanusiaan Pak, lebih mendahulukan memanusiakan. sisi perasaannya, memanusiakan manusia, ngoten niku Pak. Baik, jadi menekankan pada sisi kemanusiaan ya pembelajaran itu. Saya rasa sebetulnya semua tipe atau gaya belajar ya seperti itu idealnya. Tapi ini ada pembahasan spesifik terkait dengan humanistik ya. Baik, contoh soalnya mohon dibacakan. Dalam sebuah kelas terdapat beberapa peserta didik yang lebih responsif terhadap pembelajaran ketika mereka merasa dihargai dan diakui sebagai individu dengan kebutuhan emosional yang unik. Di kelas itu pula didapati seorang siswa yang merasa lebih termotivasi ketika guru memberikan Pujian atas upayanya. Ujian atas hilang upayanya. digeser Pak dosen. Pujian atas upayanya meskipun hasil akhir belum sempurna. Belum sempurna. Prinsip utama yang diterapkan dalam teori belajar sesuai narasi di atas adalah A. Penguatan perilaku melalui hukuman, B. Menekankan hasil akhir daripada proses belajar, C. Meningkatkan persaingan antar siswa agar mereka lebih giat belajar, D. Meminta siswa untuk menghafal lebih banyak agar hasilnya sempurna, E. Pengakuan terhadap pencapaian siswa dan penghargaan terhadap upaya yang telah dilakukan. Menekankan hasil akhir. Jawabannya E, Bapak. Karena B, di sini Pak. muncul ya. Menekankan hasil akhir daripada proses belajar. Kok ada yang jawab B? Ya, ingat Bapak Ibu, nih prinsip utama yang diterapkan dalam teori belajar sesuai dengan narasi di atas. Ini kalau kita lihat di indikator pada kisi-kisi, ini teori belajar humanistik ya Bapak Ibu. Jadi teori belajar humanistik ini mencakup keseluruhan. Jadi apa ya, tadi semua teori belajar itu sebetulnya pangkal atau ujungnya adalah teori belajar humanistik. Karena dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan itu kita mesti memberikan porsi kemanusiaan yang lebih pada peserta didik yang kita hadapi ya Bapak Ibu. Jangan sampai seperti kasus-kasus belakangan, misalnya ada siswa yang kena pukul atau siswa yang belajar duel gurunya dan sebagainya. Meskipun atau sekalipun siswa itu punya sikap yang keterlaluan dan sebagainya, mestinya begitu idealnya ya. Tapi ya namanya fakta itu terkadang berbanding terbalik dengan harapan-harapan kita atau mungkin teori-teori yang sudah ada. Baik, dari situ karena ini pembelajaran humanistik dan di dalam ilustrasi itu sudah disajikan terkait dengan kebutuhan merasa dihargai, diakui sebagai individu, dan kebutuhan emosional, itu adalah ciri-ciri dari pembelajaran humanistik. Maka berdasarkan ilustrasi itu, prinsip utama yang diterapkan di dalam teori belajar di atas adalah pengakuan terhadap pencapaian siswa dan penghargaan terhadap upaya yang telah dilakukan. Jadi kita memberikan reward atau mungkin honorarium ya, atau penghormatan atau penghargaan kepada peserta didik di dalam pembelajaran itu adalah salah satu prinsip humanistik. Pembelajaran humanistik. Ini 79. Nah, kita masuk di kisi-kisi nomor 80 Bapak Ibu. Ini masih panjang ya. Masih ada separuh lagi. Cukuplah. Mboten napa-napa Bapak. Untuk nomor G80 ini indikatornya diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar sosial. Baik. Teori belajar sosial salah satu cirinya apa nggih Bapak Ibu? Meniru. Kolaboratif, meniru, Pemodelan, Pak. model, Baik. Panduran. pengalaman. Ya, peserta didik di dalam teori belajar sosial ini cenderung melakukan imitasi atas fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya ya Bapak Ibu. Itu salah satu ya imitasi atau peniruan dari fenomena sosial yang ada di lingkungannya. Nah, mohon dibacakan untuk soal nomor 80.
Fuad adalah tipikal siswa yang lebih mudah memahami materi ketika ia melihat temannya melakukan sebuah tugas terlebih dahulu. Setelah menyaksikan temannya berhasil, Fuad merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mencoba sendiri. Ia juga sangat responsif terhadap kegiatan kelompok, di mana melalui kegiatan itu ia bisa saling belajar dengan mengamati dan mendiskusikan konsep bersama-sama. Jenis teori belajar apa yang menggambarkan proses ini yaitu teori belajar sosial, Bapak. Yang menggambarkan proses ini yaitu ini jelas ya Bapak Ibu, karena tadi di indikator sudah dijelaskan. Sebetulnya yang diminta adalah teori belajar sosial. Nah, ini saya memberikan ilustrasi yang mana ilustrasi itu gambarannya adalah terkait dengan kondisi peserta didik yang bisa mengimitasi lingkungan, bisa mengimitasi contoh-contoh yang diberikan oleh orang lain dan sebagainya. Jadi jelas kalau ini teori belajar sosial ya Bapak Ibu. Dari teori belajar sosial ini kita jadi tahu dan mendapatkan wawasan baru bahwa sebetulnya keberanian itu menular ya Bapak Ibu. Leres Pak. Keberanian itu menular. Makanya kalau demo dan lain sebagainya itu pasti ada yang memulai terlebih dahulu. Ada semacam ya pelatuknya lah kalau boleh saya katakan pelatuk ya. Kemudian kalau sudah dipelatuk itu, kalau pelatuk itu ditarik ya sudah kita bisa berani dan lain sebagainya, atau peluru itu bisa meluncur dan lain sebagainya. Jadi itu keberanian itu menular. Ini salah satu ciri dari teori belajar sosial juga. Baik, kemudian soal berikutnya adalah nomor 82. Ini agak terpisah dengan soal-soal yang di atas-atasnya ya. Di kisi-kisi nomor 82 ini disajikan informasi tentang proses pembelajaran PAI. Mahasiswa PPG dapat menentukan prinsip-prinsip pembelajaran untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang sesuai. Baik, monggo bagi yang ingin dalam pelajaran PAI, guru memberikan proyek kepada siswa untuk mengeksplorasi solusi inovatif dalam penerapan nilai-nilai akhlak mulia di masyarakat. Siswa harus mempresentasikan hasil proyek tersebut kepada teman-temannya mereka. Kegiatan di atas sesuai dengan prinsip profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis. bernalar kritis. Inovasi kreatif, Pak. Kreatif, Pak, kreatif. Kreatif dan inovatif. Ini mulai Tutup jawabannya apa itu Pak, kunci jawabannya Pak? Oh ya, terlihat ya. Iya. Pembelajaran ABA 21. Alah, sabar Pak Amiruddin. Baik, ini ada kata kunci yang menunjukkan jawaban pilihan tadi kreatif ya Bapak Ibu. Kira-kira pilihan apa, kata kunci apa yang menunjukkan itu? Inovatif. Creativity and innovation. Daya cipta dan inovasi. Jadi sebetulnya daya cipta dan inovasi ini jadi satu kesatuan ya. Ini hanya saya hilangkan saja dari ilustrasi ini, hilangkan kata kreatif di situ. Jadi inovatif itu selalu melekat dengan kata kreatif sebetulnya, karena ya ciri khas dari pembelajaran 4C ya, kita dituntut untuk memberikan inovasi dan memiliki jiwa kreativitas. Baik, ini sudah saya tutup pilihan jawabannya karena tadi ada kesulitan menemukan tombolnya. Betul ya Bapak Ibu, pilihan jawaban untuk soal nomor 82 adalah kreatif. Baik. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 88 atau kisi-kisi nomor 88. Nomor 88. Yang ngantuk ya. Sing ngangop iku ditutup lur. Manusiawi Bapak Ibu. Nggih.
Baik, ini indikator nomor 88 pada kisi-kisi dituliskan, disajikan deskripsi tentang langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Mahasiswa PPG dapat menjelaskan karakteristik kurikulum 2013. Ciri-ciri dari pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik itu seperti apa nih Bapak Ibu? Itu 5M. membangun pengetahuan, keterampilan dan sikap, Bapak. Membangun keterampilan, pengetahuan dan sikap. 5M Bapak. Mengamati, menanya, Itu yang mengumpulkan, betul. Asosiasikan. Ini hampir mengkomunikasikan. ya betul. Ini hampir sama dengan taksonomi yang dipopulerkan oleh Bloom ya Bapak Ibu. Jadi kita gunakan itu adalah bentuk dari atau ciri-ciri dari pembelajaran berbasis atau pembelajaran yang memiliki pendekatan saintifik. Nah, dari indikator itu saya coba membuat soal, terutama pada soal-soal PAI ya Bapak Ibu. Ini misalnya dalam pembelajaran sejarah Islam, seorang guru PAI menggunakan pendekatan saintifik dengan meminta siswa untuk menawar sebab akibat peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Pada akhir pelajaran, siswa diharapkan dapat mengomunikasikan hasil analisis mereka secara berkelompok. Berikut merupakan karakteristik kurikulum 2013 yang paling mendukung penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran di atas. Kira-kira dari 5 pilihan jawaban ini, yang paling tepat yang mana Bapak Ibu? Yang A itu penilaian berbasis angka dan kuantitatif. Kira-kira masuk tidak di dalam karakteristik kurikulum 2013? Ini kita lewat dulu ya. Yang B, Bapak. Pengetahuan, keterampilan. Aspek kognitif. 2013. Terpaduan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kita lihat tadi Bapak Ibu, 5M itu berisi langkah-langkah seperti yang ada di dalam taksonomi Bloom. Nah, dari taksonomi Bloom itu kita lihat C1 sampai dengan C5 atau C6 bahkan yang sudah direvisi. Kalau melihat 5M tadi, itu isinya adalah sebetulnya mulai dari aspek atau domain sikap, kemudian domain pengetahuan, dan domain keterampilan tercakup di dalam 5M itu. Oke, Bapak Ibu, begitu. Ini masih tergolong mudah, tetapi harus jeli dan harus terampil. Lagi-lagi tadi saya katakan, untuk melihat soal-soal begini, Bapak Ibu harus terampil di dalam membaca ya, Bapak Ibu. Baik, kemudian nomor 89. Ini disajikan informasi tentang contoh kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Mahasiswa dapat menguraikan faktor-faktor yang melatar belakangi perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Nah, ini isu-isu mutakhir di dalam kurikulum ya Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu ketahui mengapa kurikulum 13 ini berubah atau berganti menjadi kurikulum merdeka. Nah, di kategori soal ini saya dipesani oleh panitia pusat untuk membuat soal dengan kategori atau level sedang. Sebetulnya sedang itu kategorinya susah ya Bapak Ibu, indikatornya susah. Kapan kita bisa menyebut soal dengan kriteria sedang? Ketika kita bisa menjawab soal-soal itu dengan baik. Berarti kalau kita bisa jawab dengan baik itu kan kategorinya mudah ya Bapak Ibu. Jadi sedang ini agak menjerumuskan sebetulnya. Baik, contoh soalnya mohon bisa membacakan Bapak Ibu. Seorang guru PAI mendapati bahwa siswa yang memiliki latar belakang dan minat yang berbeda memerlukan pendekatan pembelajaran yang bervariasi untuk dapat memahami materi secara efektif. Hal ini mendorong guru untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Faktor yang menjadi pendorong penting peralihan 2013 ke kurikulum merdeka dalam konteks ini adalah A. Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pendidikan. B. Penekanan pada hasil ujian nasional. C. Kesadaran akan pentingnya diferensi pembelajaran. D. Kebebasan dalam penggunaan teknologi yang masif. E. Penggunaan buku teks yang bervariatif. Jawabannya adalah C. C, Pak.
C. C. Mulai beragam Itu ini. monoton. C. Jadi ini mulai bervariatif ya jawabannya Bapak Ibu, Ya. karena tadi levelnya sedang, artinya ini memang distraktornya berjalan dengan baik. Distraktor ini bisa terlihat di pilihan jawaban yang sudah saya uraikan di sini ya Bapak Ibu. Jadi jangan terpengaruh oleh kata kunci yang menunjukkan apa namanya karakteristik yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Jadi di kurikulum Merdeka itu kan banyak kata kunci yang menunjukkan keunikan ya Bapak Ibu. Misalnya diferensiasi, variatif, inovatif, kreatif, dan lain sebagainya. Yang itu sebetulnya bisa menjadi distraktor dalam soal. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, sebetulnya yang menjadi pendorong utama dalam peralihan kurikulum 2013 ke kurikulum yang saat ini kita gunakan adalah ya tadi kesadaran akan pentingnya diferensiasi pembelajaran. Jadi kita harus melihat kebutuhan individu peserta didik di dalam pembelajaran yang kita lakukan. Meskipun apa ya, ini membutuhkan keterampilan mengevaluasi atau keterampilan evaluasi pada diri Bapak Ibu. Jadi kita harus jeli ketika membuat instrumen evaluasi, menentukan kira-kira peserta didik ini cocok dengan pembelajaran yang mana dan lain sebagainya. Karena kita terbatas tenaga, sementara jumlah peserta didik yang kita hadapi itu banyak dalam satu kelas. Kemudian kita juga dikejar dengan kalender akademik yang harus berganti pada setiap periodenya, sehingga apa ya, ini menjadi tantangan kita sebagai seorang guru. Baik, itu saya Bapak Ibu tadi. Ya, siap. Baik, kita lanjut. Tinggal 10 menit. Guru PAI memulai pembelajaran dengan mengajak siswa mengobservasi perilaku sosial masyarakat sekitar terkait dengan pelaksanaan ibadah. Setelah itu, guru meminta siswa untuk mencatat temuan mereka dan menanyakan mengapa perbedaan cara beribadah tersebut terjadi. Nah, berdasarkan ilustrasi atau kasus di atas, langkah pertama yang dilakukan oleh guru sesuai dengan pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah berapa Bapak Ibu? Kalau ini sangat mudah. Mengamati. Ya. Mengamati ya. Ini saya sengaja tidak bikin distraktor lagi meskipun level soalnya sedang. Jadi di soal nomor 90 ini kalau kita lihat indikatornya, ini disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran PAI yang dilaksanakan guru. Mahasiswa PPG dapat menguraikan langkah-langkah pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, yang saya tuliskan di pilihan jawaban ini adalah langkah dalam pembelajaran kurikulum 2013 yang identik dengan pendekatan saintifik itu. Iya kan? Itu. Yang penting Bapak Ibu tahu di tahap mengamati itu apa saja yang bisa dilakukan oleh peserta didik sampai dengan tahap mengomunikasikan. Baik, kita lanjut. Ini soal ke berapa ya? Soal ke 91. Soal ke-91. Baik, ini ada indikator disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran PAI yang dilaksanakan guru. Mahasiswa dapat menguraikan prinsip pembelajaran yang diterapkan guru berdasarkan konsep kurikulum Merdeka. Baik, ini agak kontemporer ya, agak terbaru isunya kurikulum Merdeka. Jadi soal yang saya buat di sini, Bu Laksita, seorang guru PAI, melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran berakhir. Ia mengajak siswa untuk mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, serta memberikan tanggapan mengenai apa yang mereka rasakan. Jadi ada umpan baliknya begitu. Prinsip pembelajaran yang diterapkan oleh guru melalui refleksi ini adalah kira-kira yang mana Bapak Ibu? Pembelajaran yang menekan urgensi. Pak. Nah, baik. Pembelajaran yang menekankan urgensi umpan balik. Tadi sudah saya beri clue ya Bapak Ibu. Di tanggapan atau umpan balik ini menjadi salah satu hal yang penting di dalam kurikulum Merdeka. Ini mengevaluasi dan mengoreksi
kurikulum sebelumnya yang sebetulnya di kurikulum sebelumnya pun sudah ada. Jadi tahap umpan balik ini selalu ada ya, feedback lah kalau zaman dulu itu feedback di kurikulum 13, KTSP dan sebagainya. Hanya ini ditekankan kembali terkait dengan umpan balik karena seringkali Bapak Ibu, terutama saya sendiri ya, karena keterbatasan jam mengajar dan lain sebagainya, ingin mengajak umpan balik kepada peserta didik itu agak susah karena sudah terkendala jam yang mepet dan lain sebagainya. Maka ini diberikan ruang khusus di dalam kurikulum Merdeka untuk melakukan umpan balik. Ini salah satu hal yang positif dalam kurikulum Merdeka. Baik, tidak ada masalah nih kalau ini Bapak Ibu. Kemudian soal berikutnya ini di isi nomor 92. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran PAI yang dilaksanakan guru, mahasiswa PPG dapat menganalisis tahapan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yang paling sesuai. Nah, ini contoh ilustrasi dan soalnya. Dalam pelajaran mengenai akhlak, guru PAI memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan penelitian tentang tokoh-tokoh yang dikenal memiliki akhlak mulia. Siswa kemudian diminta untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka di depan kelas. Tahapan pembelajaran yang paling sesuai dengan kegiatan penelitian dan presentasi ini adalah, ini masuk tahap apa Bapak Ibu? Eksplorasi. Eksplorasi. Kemudian asesmen melakukan penelitian, kemudian diminta mempresentasikan hasil penelitian. Selain itu juga menganalisis juga ya Bapak Ibu. Jadi ini ada di tahap Eksplorasi. Refleksi itu dari guru. Nah, ya refleksi yang punya peran penting itu guru ya Bapak Ibu. Refleksi tidak akan jalan kalau guru tidak memulai tahap refleksi itu. Oke. Baik, kita lanjut. Ini tinggal sedikit lagi. 93 ini disajikan permasalahan pembelajaran PAI konvensional di kelas. Mahasiswa PPG mampu menemukan tahapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini kurikulum Merdeka banget ini. Ini contoh ilustrasinya dalam pelajaran tentang akhlak. Guru PAI mengandalkan buku teks karena tadi pembelajaran PAI yang konvensional ya Bapak Ibu sebagai satu-satunya sumber belajar dan tidak melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan tentang topik yang akan dibahas. Jadi ini gurunya rada egois nih. Tahapan pembelajaran yang perlu diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam konteks ini adalah pemilihan topik oleh siswa. Pemilihan topik oleh siswa. Ya, karena tadi ya di kisi-kisi disebutkan menentukan tahapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi siswa ketika memilih topik secara pribadi atau secara mandiri ini adalah salah satu kegiatan yang bisa melibatkan siswa. Gitu. Baik, ini mudah kategorinya, ini juga mudah 94. Saya langsung ke contoh soalnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek sendiri di kisi-kisi. Bu Arin adalah guru PAI. Dia meminta siswa untuk membuat poster tentang nilai-nilai Islam. Setelah tugas selesai, guru melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dan memberikan umpan balik. Kriteria antara pembuatan poster sebagai pembelajaran dan penilaian yang dilakukan antara lain keterkaitan antara pembuatan poster sebagai pembelajaran dan penilaian yang dilakukan antara lain A. Penilaian tidak berkaitan langsung dengan keterampilan yang dipelajari, jelas ini tidak nih. Kemudian B. Penilaian memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas poster. C. Pembelajaran dan penilaian memiliki hubungan namun tidak signifikan. B. Poster tidak diperlukan dalam proses penilaian. Dan E. Penilaian hanya berdasarkan pengetahuan teoretis. Kira-kira jawaban yang paling tepat B. Jadi B. Penilaian ini memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas poster. Jadi umpan balik itu bisa juga kita lakukan
setelah melakukan penilaian ya Bapak Ibu, atau setelah kita melakukan evaluasi. Jadi kita bisa tahu kekurangan-kekurangan apa yang ada di dalam pembelajaran, sehingga ini menjadi bahan evaluasi untuk pembelajaran di kemudian hari. Kemudian berikutnya, ini ketika pembelajaran PAI ditemukan keragaman kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Beberapa siswa mampu membaca dengan lancar, sementara yang lain masih belajar membaca huruf hijaiyah. Berdasarkan ilustrasi di atas, pendekatan yang paling sesuai dalam merancang pembelajaran untuk kelas ini adalah, pilihan jawaban yang mana Bapak Ibu? Bapak. Baik, ini masih seputaran kurikulum merdeka nggih. Jadi ingat-ingat kata kunci yang biasanya muncul di kurikulum merdeka. Jadi perbedaan, inovatif, kreatif, lalu kata kunci yang lain yang itu biasanya muncul di kurikulum merdeka. Ini bisa menjadi semacam alat bantu Bapak Ibu untuk membantu memahami pilihan jawaban yang ada di soal-soal. Kemudian dua lagi cukuplah. 96, di sebuah ruang kelas PAI terdapat meja dan kursi yang disusun dalam formasi barisan rapi menghadap papan tulis. Guru seringkali melakukan ceramah panjang dan siswa terlihat kurang aktif dan tidak berpartisipasi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, formasi ruang kelas yang lebih aktif dan dinamis untuk meningkatkan partisipasi siswa adalah, ini butuh kejelian Bapak Ibu sebagai seorang guru ini. Berdasarkan ilustrasi tadi kira-kira U itu memungkinkan interaksi dua arah, baik antara sisi kanan atau sisi kiri. Iya. Ya. Jawabannya. Sisi kanan atau sisi kiri itu juga bisa melihat sisi samping-sampingnya ke guru atau ke yang lain. Baik, itu nggih Bapak Ibu. Kemudian terakhir, hasil asesmen diagnostik menunjukkan bahwa seorang siswa memiliki pemahaman yang baik tentang rukun iman, tetapi kesulitan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merancang pembelajaran yang sesuai, langkah pertama yang sebaiknya diambil oleh guru adalah jawaban mana yang paling tepat? Ya, menggunakan studi kasus yang mengaitkan iman dengan situasi sehari-hari. Jadi teori belajar sosial, kemudian teori belajar humanistik dan lain sebagainya ini punya kaitan dengan indikator ini. Jadi indikatornya kan disajikan hasil tes asesmen diagnostik akademik salah satu peserta didik. Mahasiswa PPG mampu merancang desain pembelajaran PAI sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi ini tadi ada ilustrasi yang menunjukkan hasil asesmen diagnostik tentang rukun iman, tapi sulit untuk menerapkannya. Ini pilihan jawabannya adalah menggunakan studi kasus untuk mengaitkan antara rukun iman dengan situasi sehari-hari. Baik, ini Bapak Ibu kurang lebih soal-soal